diferensiasi itu kan tergantung dari gaya belajar siswa, mengarah ke siswa, pemetaan siswanya sesuai dengan kemampuan siswanya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau kita tidak menuntut anak itu harus tuntas di dalam satu fase, karena SMP itu kan ada 3 jenjang, satu fase tetapi adalah 3 jenjang. Kalau di kelas 7 misalnya belum anak itu belum selesai, bisa kita lanjutkan di kelas berikutnya, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan tingkat tingkat kemampuan siswanya. Sebenarnya saya juga memperhatikan kurikulum ini membingungkan kita sebagai guru untuk memetakan. Dari asesmen awal kita sudah petahkan, terus pindah ke materi berikutnya mau menyesuaikan lagi dengan asesmen yang sudah kita lakukan di materi sebelumnya, ternyata kita lakukan berbeda lagi. Jadi akhirnya kita bingung. Memang saya juga seperti itu, bukan Bapak sendiri, Bapak Ibu yang bingung di pelaksanaan di sekolah, tetapi kami juga pengawas merasakan kebingungan dalam pemetaan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti kemarin kami melakukan di guru penggerak, untuk pemetaannya itu belum begitu maksimal Bapak Ibu. Saya lihat dari hasil, karena dari modul ajarnya dengan apa yang diterapkan di modul ajar, setelah mereka praktekkan, ternyata tidak sama apa yang dituangkan di dalam modul ajar dan apa yang dipraktekkan di kelas setelah dia praktek. Dia misalnya di TK, kenapa saya ambil contoh TK? Karena di binaan saya tuh mulai dari TK sampai dengan tingkat jenjang SMA. Jadi saya kelompokkan guru TK gabung dengan guru SLB, guru SD dengan guru SD, SMP, SMA, dan SMK. Seperti itu saya petakan. Tetapi di dalam pelaksanaannya di modul ajarnya itu saya perhatikan kebanyakan tidak sesuai apa yang ditulis di dalam modul ajar, apa yang dilakukan di pelaksanaan sehari-harinya waktu dia praktek di kelasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kita masih pada bingung. Saya juga melihat, ya kok seperti ini ya jadinya. Jadi saya bagaimana untuk menilai modul ajar guru ini? Ternyata kan yang dicantumkan seperti ini, misalnya harus ke kanan. Ternyata gurunya masih lurus ke depan, belum bisa ke kanan, seperti itu. Karena memang belum terbiasa mungkin Bapak Ibu ya. Jadi kita memang perlu proses dalam pelaksanaan ini. Bapak Ibu jangan terlalu pusing memikirkan tentang pencapaian Bapak Ibu harus diinstal secepat mungkin. Kita istilahnya tuh pelan-pelan aja dulu, karena penyesuaiannya juga kemarin ada yang menyampaikan, bagaimana Bu kalau misalnya pergantian menteri atau pergantian presiden, tentunya struktur akan berubah. Apakah kurikulum itu tetap kurikulum Merdeka kita pakai? Jawaban saya, tunggu aja Bapak Ibu, karena kita tidak bisa menjawab untuk itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk menindaklanjuti tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu silakan aja itu disesuaikan dulu, kita mengarah ke kemampuan siswanya atau gaya belajarnya siswa. Kita mengarah ke situ aja dulu ya, dengan disesuaikan dengan materi-materi yang ada, seperti itu. Mungkin kalau saya menyampaikan kurang mengena bagi Bapak Ibu,
nanti Bapak Ibu kita akan bisa sharingkan kembali di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah menyusun modul ajarnya dengan bentuk berdiferensiasi, nanti kita bisa komunikasi kembali seperti itu. Dan yang saya minta kepada Bapak Ibu semuanya, karena kita ini adalah mengarah ke raport pendidikan, itu memang harus kita menganalisis dulu raport pendidikan kita, di mana sih yang sebenarnya harus dibenahi, seperti itu. Di mana lemahnya sekolah kita di kurikulum di raport pendidikan harus dibenahi, itulah yang harus dilakukan, diperbaiki terlebih dahulu, seperti itu. Jadi mungkin itu aja dulu untuk arahan bagi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kalian tadi yang belum siap dan sudah diperintah ya, disiplin tadi ya. Mungkin dari Ibu Mama